Yang berikut kita lanjutkan mengenai hantaran kalor. Ya. Yang pertama kita lihat hantaran kalor yang terjadi pada zat padat, ya, contohnya logam dan bahan-bahan padat tertentu atau bahan yang terbuat dari logam. Ya. Namanya adalah konduksi. Nah, coba bayangkan ambillah sebuah besi, ya, atau baja, kita pegang, lalu ujungnya kita bakar. Kita bakar di ujung sini, tapi nanti lama kelamaan akan terasa panas di sini. Padahal yang dibakar di ujung ini, tapi kita pegang di sini kita terasa panas. Kenapa? Karena ada hantaran elektron yang mengalir pada logam. Ketika ujungnya dipanaskan, maka terjadi tumbukan antar elektron-elektron atau molekul-molekul yang menyusun logam tersebut, sehingga hasil tumbukannya molekul atau partikel-partikel tersebut bergetar. Ya, getaran itulah yang menghantarkan panas pada logam tersebut. Jadi ringkasnya, konduksi hantaran kalor yang terjadi pada logam. Hantaran ini terjadi efek adanya apa? Getaran-getaran molekul atau pembentuk partikelnya ketika logam tersebut dipanaskan. Kemudian ciri yang lain, ketika dipanaskan, materi atau massa daripada si konduktor atau logam tidak mengalami perpindahan. Yang berpindah hanya panasnya saja. Ya. Jadi bayangkan kita punya sebuah logam seperti gambar, katakanlah panjangnya L, luas penampangnya A, lalu kita panaskan di sini, ya, sehingga nanti terjadi perubahan suhu dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya. Efek perubahan suhu ketika kita panaskan, kalor akan merambat. Ya, hantaran kalor itu kita tulis dengan persamaan K dikali A dikali perubahan suhu dibagi panjang. K dikali A dikali delta T dibagi panjang. Inilah hantaran kalor yang terjadi pada logam. K ini disebut dengan konduksivitas atau daya hantar panas terhadap logam atau daya konduksi yang dimiliki oleh logam. A luas penampang, delta T perubahan suhu ujung-ujung logam, L adalah panjang konduktor atau logam tersebut. Baik, ini yang pertama, hantaran kalor yang terjadi pada zat padat namanya konduksi. Nah, yang kedua, hantaran kalor terjadi pada zat cair atau gas namanya konveksi. Ya, ini terjadi pada zat cair dan gas atau gas, ya. Nah, konveksi ini disertai perpindahan massa, ya, atau perpindahan massa dari partikel zat atau gas. Sebagai contoh, misalnya kita punya sebuah bejana, ya, ini kita isi air, lalu kita panaskan, kita didihkan. Bayangkanlah nanti apinya kita letakkan di sebelah kiri, ya. Ini kita misalkan apinya, ya, seperti itu. Maaf, ini lilin, ya. Gimana gambarnya? Ya, lebih kurang seperti inilah lilin kita, ya. Maka ketika dipanaskan, nah, partikel-partikel air itu akan bergerak ke atas, bergeser ke kanan, seterusnya turun ke bawah, belok ke kiri. Inilah perjalanan dari massa partikel air tersebut, ya, kalau kita panaskan di sebelah kiri. Tapi kalau kita panaskan di sebelah kanan, tentu kebalikan, ya. Jika di sebelah kanan, dia akan naik ke atas, belok kiri, turun ke bawah, dan selanjutnya. Nah, tapi kalau seandainya
pemanasnya atau apinya atau kompornya kita letakkan di tengah, ya, lebih kurang seperti ini. Bayangkanlah ini apinya di tengah, gitu ya. Nah, nanti air tersebut partikelnya akan berbelok seperti gambar. Ya, nah, hantaran kalor yang terjadi pada zat cair atau gas ditulis dengan persamaan konstanta konveksi K dikali luas dikali delta suhu. Inilah hantaran kalor yang terjadi pada zat cair atau gas. Ya, jadi ada dua. Nah, setelah ini nanti kita akan jelaskan satu lagi, yaitu radiasi hantaran kalor berupa pancaran.